Kamu ingat nggak dulu pas masih kecil orang tua sering kali bilang hati-hati kalau sama orang yang nggak kamu kenal. Jangan mau kalau diajak ke sini atau jangan mau kalau dia apa-apain. Nah itu juga berlaku sampai kita dewasa. Maksudnya adalah kita diminta untuk berhati-hati terhadap siapapun orangnya. Karena kita nggak tahu orang ini baik atau enggaknya. Seperti di kasus ini, kalau nggak hati-hati bisa berakhir tragis. Seorang gadis berasal dari Inggris yang niatnya dia buat liburan dan juga kerja atau cari pengalaman di Jepang, malah bertemu dengan seorang psikopat yang sangat jahat luar biasa. Bagaimana kronologinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus tragis ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Korban bernama Lindsay, seorang perempuan cantik berasal dari Inggris. Ketika di Inggris, dia kuliah dan termasuk anak yang populer sekaligus teladan. Setelah dia lulus, dia memutuskan untuk pergi ke Jepang, berlibur sekaligus mencari pengalaman baru. Di tahun 2006, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke Jepang. Di Jepang, dia bekerja sebagai guru pengajar bahasa Inggris dan berencana untuk tinggal di Jepang selama 1 tahun. Di Jepang, dia tinggal di sebuah apartemen bersama 3 orang temannya. Hingga waktu berlalu, setelah 6 bulan dia di Jepang, tepatnya pada bulan Maret tahun 2007, ketika Lindsay mau pulang, ada seorang laki-laki tiba-tiba nyamperin dia dan menyapa serta mengaku kalau orang ini adalah muridnya Lindsay. Laki-laki ini bernama Tatsuya Ichihashi. Karena Lindsay hafal betul wajah muridnya itu seperti apa, dia bilang, "Bukan, kamu bukan muridku." Lindsay berusaha kabur dan sekuat tenaga untuk mengayuh sepedanya, namun sayang sekali laki-laki yang creepy atau mengerikan ini berusaha untuk mengejar Lindsay, bahkan dia berhasil sebelahan sama Lindsay. Dan sambil berlari dia bertanya Lindsay tinggal di mana, bersama dengan siapa, dan semacamnya. Akhirnya Lindsay berusaha untuk mengayuh sepeda sekuat mungkin, hingga akhirnya Lindsay sampai di apartemennya. Dan kamu tahu apa yang mengerikan? Ternyata Tatsuya udah sampai di sana. Karena Lindsay kesal, dia nyamperin Tatsuya dan bilang, "Maksud kamu apa ngikutin aku sampai sini?" Dan tanpa ada rasa bersalah, Tatsuya malah bilang, "Aku haus nih habis lari, boleh nggak kalau aku minta minum?" Nah di sini udah tahu si Tatsuya itu aneh gak jelas, tapi Lindsay masih ngeladenin aja dan malah mengajak Tatsuya untuk ke apartemennya untuk dikasih minum. Nah di sini teman-teman pelajarannya sebenarnya nggak usah ya diajak ke apartemen, cukup si Tatsuya nunggu di situ, kemudian Lindsay ngambil minum. Apalagi di Jepang kan banyak sekali ya mesin minuman otomatis yang bisa diambilin di sana. Karena udah jelas banget Tatsuya ini bukan orang yang baik. Nah habis dikasih minum, Tatsuya ini mengungkapkan kepada Lindsay bahwa dia pengen Lindsay untuk menjadi guru bahasa Inggris private-nya. Awalnya Lindsay menolak, tapi di sini Tatsuya menawarkan bayaran yang cukup tinggi per jamnya, hingga akhirnya Lindsay menerima penawaran itu. Aduh, masih diterima pula ini ya. Nah di sini juga Tatsuya ngasih kertas kepada Lindsay dan isi dari kertas itu adalah sketsa dari Lindsay plus nomor HP-nya. Hingga selanjutnya beneran proses belajar mengajar terjadi, tapi di sini Lindsay mengajak Tatsuya ke sebuah kafe yang cukup ramai. Nah di sini terlihat sekali terekam CCTV bahwa si Lindsay terlihat tidak nyaman berada di dekat Tatsuya. Nah anehnya lagi ketika proses belajar mengajar ini udah selesai, pada saat bayar ke kasir, Tatsuya bilang dan ngeles kalau dompetnya ketinggalan. Entah sudah direncanakan atau gimana, Tatsuya bilang akan mengganti uang Lindsay dengan catatan Lindsay ikut ke apartemen dia untuk ngambil uang dia. Dan di sini anehnya Lindsay setuju dan mau ikut Tatsuya, kemudian mereka berdua naik taksi menuju apartemen Tatsuya ini. Sampainya di apartemen, Lindsay bilang kepada sopir taksi untuk nunggu dia. "Pak, tunggu dulu ya Pak, mungkin aku cuma 5 menitan, habis ini aku mau berangkat ke tempat yang berbeda." Nah habis itu sopir taksi beneran nunggu si Lindsay ini. Sudah berlangsung 5 menit, 10 menit, Lindsay tak kunjung kembali ke sopir taksi itu. Hingga akhirnya sopir taksinya memutuskan untuk pergi karena mengira bahwa Lindsay gak jadi pakai jasa dia. Nah, pada saat itulah terakhir kali Lindsay terlihat dan dia dilaporkan tidak pulang ke apartemen oleh temannya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Mereka menyampaikan kepada polisi bahwa terakhir kali Lindsay terlihat dan pamit itu ketika dia bilang mau ngajarin les Tatsuya. Dan kemudian polisi langsung menyergap apartemen Tatsuya. Namun sayang sekali di sini ketika dia mencoba untuk mengetuk pintu apartemen Tatsuya tidak ada jawaban sama sekali. Tanpa kehilangan akal, akhirnya polisi meminta bantuan tetangga apartemen Tatsuya ini untuk melihat dari balkon lain. Karena ini polisi ya, akhirnya tetangganya mengizinkan itu dan ketika ditengok dari balkon tetangganya, ada hal yang aneh di sana.
9 orang polisi sudah dikirimkan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mendobrak apartemen Tatsuya. Ketika polisi berhasil mendobrak apartemen Tatsuya, beneran mereka melihat suatu hal yang sangat mengerikan. Di dalam bathtub dipenuhi dengan pupuk, plus ada 2 tangan yang menonjol di sana. Dan di pupuk itu ditaburi biji-bijian. Setelah digali sama polisi, ternyata disitulah ada jenazah Lindsay ditemukan. Dengan kondisi tanpa busana dan rambut yang sudah digunduli atau benar-benar gak ada rambutnya sama sekali. Bukan hanya itu, polisi juga menemukan beberapa wig di dalam apartemen Tatsuya ini. Hingga saat itu juga polisi langsung mengumumkan Tatsuya sebagai buronan. Bahkan sketsa yang diberikan oleh polisi ini juga dikasih sketsa apabila Tatsuya itu menggunakan wig wajahnya seperti apa. Selanjutnya polisi langsung melakukan pengecekan catatan kriminal dari Tatsuya dan beneran ternyata Tatsuya pernah memiliki 2 kasus kejahatan. Yang pertama dia mencuri dan yang kedua dia pernah melakukan pelecehan seksual. Dia sempat dihukum karena kasus mencuri, namun untuk kasus pelecehan seksual dia tidak dihukum karena bantuan orang tuanya. Nah ternyata orang tua Tatsuya ini adalah orang kaya, bapaknya adalah seorang dokter bedah dan ibunya merupakan seorang dokter gigi. Mereka membayar korban sejumlah 150 juta untuk menyuap dan berdamai. Dalam proses ini pencarian Tatsuya terus dilakukan bahkan sampai berlangsung selama 2 tahun. Saking lamanya orang tua Lindsay sampai terbang dari Inggris ke Jepang untuk mengusut kasus pembunuhan putrinya. Bahkan karena dia rasa polisi ini lama banget, orang tua Lindsay sampai minta bantuan Yakuza untuk melakukan pencarian terhadap pembunuh putrinya. Tatsuya terus berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dari Aomori hingga Okinawa, dan bahkan Tatsuya bersembunyi di pulau terpencil Oha dan tinggal di dalam bunker beton. Yang terakhir, Tatsuya menetap di sebuah internet cafe di Osaka, dan dia bekerja sebagai kuli bangunan yang mana penghasilannya digunakan untuk operasi plastik. Menyadari bahwa kedoknya telah terbongkar dan berita mengenai dirinya yang menjalani operasi telah menyebar, Tatsuya segera meninggalkan Osaka untuk sekali lagi melarikan diri. Hingga di bulan November 2009, Tatsuya ditangkap polisi sebelum berhasil menaiki kapal yang akan membawanya ke Okinawa. Dan lebih dari 2 tahun lamanya Tatsuya kabur. Akhirnya dia ketangkep oleh polisi dan pada tanggal 21 Juli 2011 Tatsuya yang berusia 32 tahun pada saat itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, apa pelajarannya dari kasus tragis ini? Yang pertama, jangan mudah percaya sama orang, apalagi orang baru, apalagi di negara lain. Di negara sendiri aja kadangkala ada beberapa orang yang susah dipercaya, apalagi ini di negara lain. Dan di sini Lindsay yang udah jelas-jelas si Tatsuya ini nggak jelas, aneh dan creepy, tapi dia masih aja meladeni dan juga mempercayai Tatsuya. Yang kedua, orang tua Tatsuya. Yang kedua dari orang tua Tatsuya. Bahayanya membela anak ketika salah. Ketika Tatsuya melakukan pelecehan seksual, orang tuanya bukannya mengizinkan anaknya untuk merasakan resiko dan hukuman, tapi orang tua Tatsuya malah membelanya, bahkan mau mengeluarkan uang sebanyak itu agar anaknya tidak dihukum. Dan ini juga berlaku untuk kesalahan-kesalahan yang simpel. Ketika anak dibela oleh orang tua terus-terusan tanpa membiarkan mereka merasakan resiko atau konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan, anak akan jadi gak tahu diri dan malah jadi lebih parah daripada sebelumnya. Karena dia merasa bahwa ada yang membelanya dan aman, sehingga dia merasa tidak bersalah ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan. Sehingga banyak sekali yang udah salah tapi karena dibelain, diulangi lagi terus seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran agar kita lebih waspada. Sampai jumpa di another story bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.